Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel itu Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Dan hari ini gua agak sedikit beda, nggak membahas seputar pertandingan, tapi ini tematik ya, yang seperti udah ada di judul. Kita akan membahas beberapa pemain sepak bola yang beringas, brutal, bin barbar. Jadi gue punya versi gue pribadi tentang siapa aja pemain-pemain yang brutal, beringas, dan barbar. Kalau lu punya pemain yang mungkin kelewat dengan yang gue utarakan nanti, boleh silahkan di komen. Jadi di setiap tim biasanya itu memiliki satu atau dua pemain sepak bola yang brutal, yang barbar, guna untuk menghancurkan ritme permainan lawan, guna untuk menghancurkan mental lawan, cyber dari awal sampai akhir. Itu lumayan cukup berpengaruh untuk sebuah tim. Kalau ditaruh di belakang, misalkan jadi back, bikin striker jadi panik, atau di tengah ngerusak tempo permainan lawan. Bahkan kalau dia di striker, dia bisa bikin back lawan ketar-ketir. Jadi siapa aja, gue udah punya 10 versi tersendiri. Mudah-mudahan ini gue nggak lupa ya. Langsung aja. Di urutan ke-10, gue taruh di situ ada PP. Nah, ini PP, pemain asal Portugal yang bermain di Real Madrid dan Porto. Tentunya ini buat gue salah satu pemain yang brutal, pemain yang keras, bahkan kasar, bisa mengganggu dan bikin gak nyaman striker. Karena PP dari kecil memang hidupnya udah keras, jadi semua kekerasan dalam hidupnya, yang menerpa dalam hidupnya, bahkan dikeluarkan di lapangan, sehingga PP menjadi back yang garang, back yang barbar. Bahkan ada scene dimana PP nginjek-nginjek lawan ketika lawan udah terjatuh, bola digebok ke arah lawan, terus diinjek-injek sama PP. Mungkin lu yang nonton YouTube pasti tahu dan ngeh dengan kejadian tersebut. Ya banyak ya, Messi kakinya diinjek, Fabregas berantem di situ, Dani Alves ditendang-tendangin. Ya ketemu rival-rival lainnya juga, PP tetap keras dan berjibaku di lini belakang klub yang dibela. Nah, selanjutnya di atas PP gua taruh di situ ada Filipe Melo. Ini pemain Brazil. Dia berarti pernah main di Galatasaray juga, Inter, Juve kalau nggak salah pernah. Terus pernah main ya di Liga Italia banyak lah. Dan sekarang dia ke Turki lagi. Dia ke Galatasaray. Sekarang ke Palmiere ya, Palmiere di Brazil. Ini memang dia gangster juga di Brazil. Pemain tatonya banyak. Dia bahkan sampai Gattuso pun pernah bentrok sama dia. Kita tahu Gattuso juga pemain batu karang dari Italia. Dia pernah sama PP pun ketemu. Pernah kartu kuning langsung ditarik keluar waktu Brazil lawan Portugal. Banyak. Bahkan di Turki dia nggak cuman berantem sama lawan, dia berantem juga sama teman. Bahkan ngajakin ribut penggemar lawan. Jadi ultrasnya dijakin ribut sama Filipe Melo. Ini gokil sih, kacau, penghancur di lini tengah. Selanjutnya berarti yang ke 10, 9, ke 8. 8 ini gua taruh di situ ada Joey Barton. Joey Barton memang fisiknya tidak terlalu besar, tapi nyalinya lebih gede dari fisik dan lebih gede dari stadion. Ya, dengan badan yang gak terlalu besar, tapi ini orang berani, ini orang barbar. Dan dia nggak cuma main fisik ya, dia nggak cuma barbar dalam fisik, tapi barbar dalam verbal juga ya. Dia bisa ngancurin lawan pakai fisik ya. Tevez pernah sama dia ribut ya, bahkan ribut sama teman sendiri juga pernah, nonjok pemain juga pernah, sampai pernah dipenjara juga Joey Barton. Tapi verbalnya juga lebih tajam. Dia pernah ngatain Ibrahimovic, gue nggak tahu intinya begini, atau apa, hidung lu Pinocchio atau apa. Jadi bisa ngerusak mental. Joey Barton berada di situ. Dan dia juga punya bela diri, dia punya boxing. Jadi udah mah barbar dalam fisik, barbar dalam mulut, dia bela diri juga punya. Emang mau berantem, itu dia di situ.
Nah itu yang ke-8. Yang ke-7, tadi gue nyiapin 5 doang, gue ngomong sampai 10. Gak apa-apa kalau lu masih ingat-ingat lagi. Yang ke-7 gue taruh di situ ada Sergio Ramos. Sergio Ramos sebenarnya nggak terlalu barbar. Dia barbarnya tuh masih cenderung jahil. Tapi memang kalau udah lepas kontrol, kalau udah lihat temennya disakitin, Sergio Ramos pasti standby menjadi orang yang paling depan untuk melawan rivalnya, melawan lawannya. Banyak kalau lu nonton YouTube atau lu nonton Madrid secara langsung, ketika ada pemain Madrid yang jatuh, Ramos langsung yang ke depan, Ramos langsung yang sengkat. Bahkan menurut gua ketika final lawan Liverpool itu adalah salah satu trik Sergio Ramos menghentikan Liverpool dengan cara matahin tangannya Salah, walaupun gak sengaja, tapi itu suatu keuntungan buat Real Madrid karena Ramos bisa mematahkan Salah dan akhirnya Salah nggak main full. Itu Sergio Ramos. Berarti 9, 8, 7. Yang ke tadi udah siapa aja tuh? Ada Filipe Melo, Pepe, Barton, Sergio Ramos. Berarti yang ke-6. Yang ke-6 gue taruh di situ ada Roy Keane. Roy Keane memang terkenal karakter. Roy Keane memang terkenal brutal. Bahkan ketika dia berhadapan dengan bapaknya Haaland, dia pernah di-sliding sama bapaknya Haaland sampai cedera. Dan ketika bertemu kembali, ada dendam yang harus dibalas oleh Roy Keane, sehingga ditendanglah dengkul bapaknya Haaland, sehingga mengakibatkan udah nggak bisa main lagi ya. Ada patah kaki dan nggak bisa main lagi. Dan Roy Keane memang karakter. Yang paling seru juga kalau dia udah mulai ketemu Vieira di Arsenal, dia ketemu Arsenal saat itu pasti ada rusuh-rusuh, itu pasti ada berantem-berantem. Jadi Roy Keane salah satu orang yang berkarakter dan benar-benar tangguh di lini tengah, entah di Manchester United atau di klub sebelumnya. Roy Keane ada di nomor 6. Di nomor 5 pasti dan tidak akan terlewat, kita harus menaruh Gattuso. Batu karang dari Italia ya, postur tidak terlalu besar, tapi kayak orang-orang Peter Crouch, sama dia disikat, ditampol, dipukul. Lawan Spurs itu pertandingan yang gila. Dia benar-benar membabi buta, merusak tempo Spurs, dan memang ini penghancur di lini tengah. Ya, Gattuso ketika dia jadi pemain, dia pernah gamparin pelatih. Bahkan dia ketika jadi pelatih, dia pernah gamparin si pemain. Bahkan Justin Kluivert pernah gue tanya ketika di Valencia, lu lebih takut bapak lu, Patrick Kluivert, atau lu lebih takut oleh Gattuso saat itu pelatih Valencia? Dia bilang, gue takut sama bapak gue karena hormat sebagai ayah, tapi kalau dua-duanya marah, gue lebih takut sama Gattuso. Gennaro Gattuso, mantap. Itu yang kelima. Yang keempat, udah habis kayaknya, ada Jaap Stam. Jaap Stam ini salah satu tembok kokoh dari Belanda ya. Dia kayaknya orang yang gak banyak omong, tapi eksekutor. Itu kalau di kartel ya, dia bukan yang megang yang kepala gengnya, nggak, di bagian yang tembak-tembakin. Kalau di dunia kepremanan ya, dia bukan yang ngejagain pasar, dia yang bukan orang belakang di balik layar, tapi dia yang malak-malakin, dia yang hancur-hancurin. Bahkan kerasnya Stam ini ya, bukan cuma saat dia main ya, bukan cuma saat ketemu Arsenal Vieira berantem, dia yang nyekek Vieira sama Roy Keane, bukan. Bahkan ketika dia udah pensiun, main lagi jadi legend, saat itu Manchester United legend berhadapan dengan legend juga, masih keras aja sampai tua. Emang karakternya nggak bisa hilang, karakter keras dari Jaap Stam. Selanjutnya nomor 3. Udah siapa lagi tuh? Apa yang lu mau ngisi sendiri nomor 3? Jadi masih banyak sebenarnya pemain-pemain barbar, pemain-pemain yang keras gitu kan. Tapi mungkin aja ada kelewat dari 10 tadi, dari 10 yang belum gue bilangin. Karena nomor 1-nya gue udah dapet.
Nomor satunya itu ada Vinnie Jones, pemain Wimbledon. Ya, lu silakan lu searching di Google, silakan lu lihat YouTube-nya ya. Finnie spasi Jones. Ya, kalau lu menganggap Roy Ken orang yang paling keras, Roy Ken orang yang paling garang, bahkan kalau ketemu Vinnie Jones, Roy Ken dicampur dengan Cantona, dihantem sama Vinnie Jones karena dia punya gangster, kepala gangster namanya Crazy Gang di Wimbledon. Bahkan visi misi dia Wimbledon boleh kalah, tapi ada kaki pemain lawan yang harus patah. Bayangin tuh ya. Jadi udah banyak yang gue sebut. Nomor satunya itu jagoan gue banget. Nomor satunya Vinnie Jones, Wimbledon. Silakan dicari ya. Cantona takut sama dia, Roy Ken takut sama dia. Vinnie Jones jagoan aing. Pokoknya dah tuh Vinnie Jones. Berarti udah banyak. Tadi berarti udah ada Gattuso, Diego Costa belum. Diego Costa berarti masuk ketiga. Diego Costa kalau dari secara perawakan dia memang lebih mirip atlet-atlet UFC Brazil yang punya jiu-jitsu, yang bisa kimura orang, yang bisa cekek orang dalam keadaan berdiri. Ya, ketika pemain-pemain takut berhadapan dengan Ramos dan Pepe, justru bagi Diego Costa itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Bahkan ada scene di mana dia bertemu Pepe, main sikat-sikatan, Ramos sampai jatuh kepalanya diinjak-injak. Itu ada di Diego Costa. Dia bukan cuman garang di lapangan, olahraganya juga ternyata selain sepak bola, dia punya olahraga ekstrim lainnya. Off-road, dia main pakai mobil jeep dengan tanjakan turunan di gunung. Ternyata memang nih orang adrenalinnya sangat tinggi ya. Bukan cuma kayak dia bertemu Pepe, Ramos, Kertel juga, yang Kertel kan ada kartelnya tuh, banyak tato, banyak apa, disikat sama dia. Steven Gerrard semua juga disikat-sikatin sama manusia yang bernama Diego Costa. Oke, kalau ada yang kelewat boleh silakan langsung aja di komen ya, di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton Pakar Bola Momentari Sepak Bola dengan Kebahagiaan. Siapa-siapa aja pemain-pemain yang barbar versi kalian, atau mungkin memang ada yang nggak gue sebut, silakan di komen di komentar. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.